آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat berhadir menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan nikmat istiqomah kepada kita, selalu menuntut ilmu agama sampai kematian. Karena menuntut ilmu agama adalah pekerjaan sangat mulia di permukaan bumi ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-23. Judulnya, kenapa memilih neraka? Padahal ada aja surga, kenapa memilih neraka? Akun sakit. Punya hadisnya an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa masalukum kama salir rajuli aw qada naran faj'alal janadibu wal firashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bi hujazikum 'anil nari wa antum tuflituna min yadayya. Rawahu Muslim. Wa an Abi itu terpaling lah sebenarnya. Wa an Abi Hurairah hanya radhiyallahu anhu. Tunggu dulu radhiyallahu anhu lah. Coba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu napasnya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seseorang lelaki yang duduk berdekatan unggunan api. Maka banyaklah belalang
dan rama-rama yang menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Jadi ada kalau kita bila melikit api unggun atau misalnya lampu duduk bahaya kan, ada lampu duduk. Itu rama-rama musim rama-rama yopeng lah, nya mau urung ke lampu itu. Padahal bahaya tuh baginya. Inya mencari cahaya tuh nah. Amun inya karena api itu terbakarnya matinya. Tapi kalau lampu ini kan ada apa lagi kan? Ada musim-musimnya, musim-musim nang rama-rama nang bisa memagat sayap tuh ya. Dia milih buahnya awaknya kalau gesan permunjun jan. Ada juga sejenis belalang, ada juga belalang tuh pian malam ini ada biasanya malam ada, biasanya imbah hujan sampai siang masih hidup, sampai sore masih hidup, maka kada kuat disabui ibu kulit pulangnya nang sedih belalang itu ada juga nang sama lamannya mati ini. Nah jadi aku ujar Rasulullah diumpamakan orang nang duduk di higa api nih toh. Nah bubuhan ikam itu umpama binatang-binatang atau rama-rama, belalang dan rama-rama nang hendak menjatuhkan diri ke dalam api itu. Ikam itu maksudnya umatku. Nah, lalu orang itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalang binatang-binatang tadi supaya jangan sampai jatuh ke dalamnya, maksudnya ke dalam api. Nah, jadi orang nang di higa api tadi, aku ya diumpamakan orang itu menghalau rama-rama tuh jangan sampai kena api. Soalnya bila kena api ini mati bahaya. Nah, temannya aku dalam kurung Rasulullah SAW ujar Nabi berusaha memegang simpulan kain sarung kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun banyak di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri daripada peganganku. Jadi Nabi itu tugas sidin menyelamatkan umatnya nih supaya jangan masuk neraka. Sampai diumpamakan sidin mengutii apa simpulan apa nih api. Ini kinayah umpama aja bangla, maksudnya Nabi ini sidin berdakwah menyampaikan agama nih supaya umat sidin ini tahu di agama, supaya tahu di dosa, nyaman meninggalkan dosa, tahu di dosa, nyaman kada masuk neraka. Tapi banyak nang kada maasi, hendak melepaskan diri daripada peganganku, ujar Nabi. Walaupun kayak itulah, walaupun ada sekelompok umatnya nang Nabi itu sudah mengikuti jangan masuk neraka, inya mengarasina betajun ke neraka, maksudnya betajun ke neraka itu inya berbuat dosa. Tapi Nabi ini tetap kada putus asa. Kenapa kada putus asanya? Walaupun sudah masuk neraka tuh umatnya, sidin berusaha sekuat tenaga dengan memberikan syafaat supaya yang di neraka itu pulang tak keluar pulang. Nah, itu maksudnya melepaskan diri dari peganganku nih ya. Kada maasi nang ujar Nabi sehingga menggawi dosa, kada taat lawan Nabi sehingga mengerja maksiat lalu masuk neraka. Padahal Nabi sudah menangati, menghalang-halangi supaya jangan masuk neraka. Diumpamakan seseorang duduk di higa api tadi, menghalang-halangi rama-rama jangan sampai kena api. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Imongai gitu nih merasa jadi umat Nabi Muhammad nih semua bang, tapi jangan imong dulu tuh ada gini kecualinya. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Nah, melainkan ya kecuali melainkan yang enggan tuh kada hakun. Sekalian ada lih umat Nabi Muhammad yang kada hakun masuk surga. Nah, sahabat merasa heran
lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia mau masuk surga. Dan barang siapa yang menyalahi ajaranku, artinya kada taat, maka orang itulah yang tak mau masuk surga." Nah, jadi di hati gawean kita ya. Bila gawean kita bina taat, berarti kita nak masuk surga tak? Bila kita bina maksiat, berarti kita kada masuk surga tak? Nah, mun kada masuk surga berarti masuk neraka tak? Hadis riwayat Imam Bukhari, keterangan umat Islam, kita nih umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus tahu posisi kita nih sebagai umat Islam nih dirahmati Allah, maksudnya disayangi Allah. Buktinya Allah Ta'ala sayang, Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Ketika separuh dunia lebih orang banyak kada beriman oleh Allah, separuh dunia lebih orang kafir. Bahkan di daerah Eropa sana kan banyak orang kafir. Di daerah Kalteng banyak orang kafir lah, mayoritas. Di daerah Manado, di daerah Papua sana itu mayoritas orang-orang kafir. Kita alhamdulillah sejak lahir dipilih Allah menjadi orang Islam. Itu tandanya Tuhan merahmati kita, menyayangi kita. Syukur kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih adalah bergelar Nabiur Rahmah. Apa itu Nabiur Rahmah? Artinya nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam, khususnya bagi umatnya. Jadi nabi kita Muhammad nih nabi pengasih, penyayang. Bahkan rahmat sini ini mencakup ke seluruh alam semesta. Sabarataan itu berkat Nabi. Walaupun sebuting kumpai nang tumbuh di bumi, nang halusnya, nang halus benar, itu tumbuh berkat Nabi. Sudahnya kayak kita nang gena nih, mau makan, mau minum, mau sembahyang, mau belajar, mau itu berkat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi Muhammad belum dijadikan nabi, kemudian bagaimana keadaan dunia ini. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, seluruh alam hidup dalam suasana jahiliyah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Kadida nilainya hidup ini, hampa hidup ini, gersang kehidupan ini, jiwa kosong. Itu waktu Nabi belum diutus. Ketika Nabi belum diutus menjadi rasul, manusia telah kehilangan pegangan hidup. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Sakit benar. Ibaratnya peradaban gak ada waktu itu. Agama gak ada. Paling agama yang menyesatkan, nyembah berhala waktu itu. Namun jadi orang miskin, nasib jadi orang miskin ditindas orang kaya. Nang lemah dizalimi orang kuat waktu itu. Waktu belum Nabi membawa Islam, masyarakat sudah banyak kehilangan nilai insaniyah, maksudnya peri kemanusiaan. Ada berperi kemanusiaan lagi, ibaratnya HAM ada situ, hak asasi manusia ada. Kada ada keadilan. Coba bayangkanlah, nyamanlah kita berada di situasi seperti itu di zaman jahiliyah. Kita habisi jiran tetangga. Jiran tetangga nih memperkosa bini kita. Itu terjadi, memperkosa anak kita, mengambil harta kita, memukuli kita, hari-hari itu terjadi.
mabuk-mabukan di pinggir jalan, pemerkosaan, pembunuhan itu terjadi di zaman jahiliyah. Tidak berperi kemanusiaan. Sampai-sampai kayak inilah, saking ngerinya zaman jahiliyah tuh. Sekelompok orang di pinggir jalan nongkrong-nongkrong, melihat bebinian betianan yang gana jobong sana parutnya para kemudian beranak dah. Mereka itu iseng-iseng aja, iseng-iseng apa? Kita tangkap yuk jangan itu ya. Padahal kan apa gunanya menangkap bebinian itu, cuman iseng. Apa jual kabutkah bahasanya itu kabut? Pikiran kabut. Kalau iseng-iseng tangkapnya bebinian betianan tuh tahu bini siapa? Bini tetangganya ketangkapnya. Direbahkannya, dibalahnya parut bebinian itu. Imbah dibalahnya tuh mati ya kalau mamanya, diambilnya anaknya itu. Anaknya tuh pulang, kepala anaknya, tengkorak anaknya tuh dipotongnya, nang bagian sininya dipotong, nang bagian atasnya tuh diambilnya, mbak tuh otaknya dibuangnya, dipanaskannya di bawah terik matahari sampai mengering. Gasan apa nih tuh? Gasan minum khamar di situ, minum khamar, mabuknya itu puas jadinya gitu, luar biasa anunya. Sudahnya pemerkosaan, sudahnya pencurian, perampokan, sudahnya itu mabuk-mabukan tuh hari-hari. Saking ngerinya di zaman jahiliyah itu sering terjadi kayak itu, puasnya bila minum di dalam tengkorak, akan-akannya itu minum khamar. Nah, itu waktu Nabi belum diutus menjadi rasul. Nah, tidak berperi kemanusiaan. Dan yang lebih buruk daripada itu, ada yang lebih ngeri lagi, lebih buruk lagi apa? Ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Kalau berbuat kejahatan itu tidak seberapa dibandingkan orang yang kada kenal dengan Tuhannya, kada kenal siapa penciptanya. Ini menganggap apa narnya orang jahiliyah Tuhannya ya patung berhala, padahal ini juga mola, ini juga mau ukir, ini mola Tuhan, ini menyembah Tuhannya. Seharusnya kan kita menyembah orang yang menciptakan kita. Nah, waktu itu orang kada bertauhid, mensekutukan Allah, itu yang paling parah tuh, karena innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu ialah kezaliman yang besar. Nah, maka dalam keadaan yang gelap gulita itu tiba-tiba datang nur yang dibawa oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur itu maksudnya lah cahaya agama Islam. Lalu Nabi kita diangkat menjadi rasul umur 40 tahun kah? Lalu Sidin membawa Islam, mengajarkan akhlak mulia. Dalam Islam Sidin mengajarkan apa? Kada boleh memperkosa orang, kada boleh menindas, nang kuat harus menyayangi yang lemah, nang kaya harus menyantuni nang miskin, kayak itu. Menyambung tali silaturahmi. Jangan lagi berzina, nak nikah aja. Nah itu kan Nabi melajari tunggal ngimitan. Tapi itu semua banyak tantangan-tantangan Nabi kan. Nabi dicaci maki, dijolimi, anak dibunuh, ditimbai kotoran unta. Perjuangan dakwah Nabi dah asalnya serca sembunyi-sembunyi, perintah Allah terang-terangan pulang. Nah orang-orang yang masuk Islam waktu itu orang-orang yang lemah juga, para budak-budak, orang-orang fakir miskin, nang sugi-suginya masih gengsi lagi, yang merasa sugih. Apalagi bukan Abu Jahal kepala syukur itu, dah konnya masuk Islam sombongnya. Nah, orang nang pemulaan disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, pemula masuk Islam sakit benar. Kenapa sakitnya? Disiksa. Mau apalagi kayak Bilal bin Rabah itu kan seorang budak disiksa oleh petuanannya kafir. Karena masuk Islam. Nah, tapi sedikit demi sedikit orang berbondong-bondong masuk Islam.
Maka dunia yang gelap gulita tadi telah berubah menjadi alam yang terang benderang. Damai ya Allah, sudah orang nih masuk Islam, kalau wan tetangga baik, dulu menyakiti wan tetangga. Kita orang Islam ini jangan menyakiti, menyambeti menguya aja kan boleh wan tetanggaan. Tapi Islamnya nih menjaga hak-hak tetangga nih, menyambeti ya boleh, apalagi menyakiti. Nah, kesesatan berubah menjadi petunjuk berkat Nabi kita, membawa manusia telah mengerti dan memahami tujuan hidupnya di atas permukaan bumi ini. Apa ya tujuan hidup kita ya? Ujar Al-Quran tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, di permukaan bumi ini kecuali untuk beribadah. Tafsirnya itu untuk mentauhidkan Allah. Tujuan hidup kita untuk mentauhidkan Allah, menguhankan Allah sebagai Tuhan kita, mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tujuan hidup kita. Berkat siapa? Berkat guru-guru kita melajari. Nang di atasnya lagi berkat Rasulullah menyampaikan itu. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang dahulunya hanya pengembala kambing di lereng bukit Mekah, itu asalnya Sayyidina telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Maka Sayyidina Umar kan seorang preman, ketua preman, artinya orang jago, nang beringas ya Allah, nang kejam ya Allah, bahkan memusuhi kepada Nabi dulu sebelum masuk Islam. Tapi karena dapat hidayah daripada Rasulullah masuk Islam, maka dia sangat cinta kepada Rasulullah, membela Islam dengan jiwa dan raganya, sampai-sampai Sidin menjadi pemimpin setelah Sidina Abu Bakar kan. Abu Bakar khalifah, Sidina Umar itu Amirul Mukminin. Awal-awal yang bergelar Amirul Mukminin ya Sidina Umar bin Khattab. Nah, menjadi pemimpin yang disegani oleh kawan dan lawan. Bahkan coba bayangkanlah, kubur itu beparakan lawan Nabi. Asalnya mau musuhin Nabi tuh. Sidina Umar toh. Dulu Sidina Umar, dulu sebelum saya masuk Islam tidak ada manusia yang saya benci kecuali Muhammad yang paling saya benci di permukaan bumi ini. Tapi setelah saya masuk Islam, tidak ada manusia yang saya cintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Umar yang dulu bukan Umar yang sekarang. Nah, dulu memusuhi Nabi tuh, anak membunuh Nabi tuh, tapi akhirnya dihiga Nabi mengubur. Luar biasa. Sayyidina Umar, dan nama Sidin dikenang sepanjang masa harum. Masalah jahiliyah itu jangan melihat latar belakang orang, tapi nang sesudahnya. Ini ada juga orang nih preman ya Allah, betato-tato sampai umuhan ini betato ada kelihatan lagi, nang kulitnya ini betato sebenarnya. Tapi karena dia bertaubat kepada Allah, meninggalnya harap pada kita. Kau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nang kayak ada nang orang nang preman juga, mana sudah preman, sudah ada Islam pulang, lalu di Islamnya berkat dakwah Ustaz Arifin Ilham, Islamnya mengaji namun Ustaz Arifin Ilham bujur-bujur bertobat, akhirnya meninggal dunia. Kau mengucapkan la ilaha illallah ya, Ustaz Arifin Ilham bagi sahnan. Kayak kita ini belum tentu lagi. Nang kayak ini Tuhan menghendaki orang tu bujur-bujur hendak berubah bertobat kepada Allah, itu luar biasa. Sayyidina Umar nih kan ini masuk Islam, bertobat ya Allah, akhirnya jadi orang yang mulia, umur beberapa tahun Nabi. Nah, ada kegampangan. Tanah Mekah yang kering kerontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan yang agung hingga ke akhir zaman. Artinya dulu tuh di Mekah tuh ada sungai, ada pohon, padang pasir bang, gersang. Paling banyak ada lereng-lereng bukit,
lereng-lereng bukitnya kan ada tumbuh-tumbuhan. Tapi dengan berkat Rasulullah, coba di Makkah tuh apa aja ada ya Allah, kebuyo bebenam gini ada, situ buah apa aja ada, maksudnya dari luar situ sugih benar orang-orang di Arab tuh ini banyak bus-bus minyak kan, nah, air Zam-Zam pulang anunya, walaupun nggak di sungai tapi air Zam-Zam nggak ada kehabisan, mata air yang paling bagus seluruh dunia air Zam-Zam. Nah, itu manusia yang rakus, kejam, lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu kan lebih katujuan dunia. Makanya sini nomor itu kan kejam ya kalau bengis ya. Nah, menjadi orang yang baik. Nah, menjadi orang yang zuhud, tawadu dan menangis di kegelapan malam. Maranangisi dosa bahari nih. Itu berkat Rasulullah dan begitulah seterusnya. Namun tapi ada namunnya nih, jiwa-jiwa yang sakit, jiwa ini hati, jiwa-jiwa yang sakit tetap tidak dapat menerima rahmat ini. Dan hati yang telah dibalut oleh selaput 3 tak. Apa itu 3 tak? Cinta harta, cinta tahta, dan cinta wanita. 3 tak ya. Telah menjadi kebal. Kalau hati nih lah cinta harta, cinta tahta, cinta wanita. Kalau bahasa di kitab itu hubud dunia. Hubud dunia, hati cinta terlalu benar kepada dunia, telah menjadi kebal. Artinya kadang mau sadar hati. Bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai lonceng tanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Menurut orang sudah hatinya dipenuhi dengan hubud dunia, kawan tuh ya Allah bawaan ngaji gak ada ampunnya, berat hatinya. Nah, ini kan kitab ini kan 40 hadis penawar hati. Harapan kita belajar ini kalau mengamalkan supaya hati kita lembut. Dengan kita mengaji tentang hadis Nabi ini nih, mudah hati kita lembut. Maksud hati lembut ini kada berat untuk hatak ba'amal ya. Kada sampai dipaksa lah hati kita sadar menyadari dunia ini sementara aja, tapi akhiratlah yang kekal. Lalu mana-mana ba'amal gitu. Nah, telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai lonceng tanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Oleh karena itu mereka tetap memilih jalan syaitan dan merasa bangga dengan terus berkubang di lumpur kekufuran dan hanyut di lautan kemaksiatan. Artinya Nabi itu sudah sini berusaha berdakwah, cuman kan ada nang taat, ada nang kada taat. Nang kada taat itu sudah memang inya kada dapat taufik, kada dapat petunjuk dari Allah inya. Atau inya memilih untuk masuk neraka. Sudah. Tapi kita jangan memilih neraka. Hanyut di lautan kemaksiatan yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang menghantarkan mereka ke pintu api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dalam hadis ini kita hendaklah menjadi orang yang taat supaya kita dikatakan hendak masuk surga. Jangan menjadi orang yang maksiat. Maksiat itu pada masuk surga aja. Dan kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebutin ya Allah.